Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabih a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita hari ini berada di bulan Muharram, tepatnya pertengahan Muharram. Sama-sama kita ketahui bahwa Muharram adalah momen kemuliaan bagi umat Islam, di mana Muharram diperingati sebagai tahun baru Islam. Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam syarah Sahih Bukhari beliau menjelaskan kenapa kemudian Muharram dijadikan sebagai tahun baru. Ketika itu tepatnya tahun 17 Hijriah, Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika melakukan murasalah dengan Abu Musa al-Ash'ari, salah seorang wali atau gubernur beliau yang berada di luar Madinah, di mana ibu kota negara Islam ketika itu ada di Madinah. Kemudian Umar bin Khattab dan juga Abu Musa al-Ash'ari karena sering melakukan murasalah, mengirim surat atau mengirim laporan. Sementara di dalam surat itu tidak ada tanggal, tidak ada tahun. Dari situlah maka kemudian Umar memerintahkan agar kemudian dibuat tanggal atau tahun. Tetapi kemudian pertanyaannya, dari mana memulainya? Kemudian terjadi perdebatan di kalangan sahabat Rasulullah SAW ketika itu. Ada yang mengatakan harus dimulai dari waktu kelahiran Rasulullah SAW, Yaumu Miladih. Kemudian ada yang mengatakan Yaumu Ba'athih, hari ketika Rasulullah diutus oleh Allah. Dan yang ketiga Yaumu Wafatih, hari wafatnya Rasulullah SAW. Sedangkan yang keempat adalah Yaumu Hijratih, yaitu hari di mana baginda Nabi Muhammad SAW hijrah. Kenapa para sahabat kemudian mereka membincangkan itu? Sekali lagi, untuk menentukan kapan mulainya. Ketika Allah menyatakan di dalam Al-Quran, La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih. Di situ Allah menyatakan kalimat yaitu permulaan hari. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin, yaitu hari pertama di mana kemudian kemuliaan itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka kemudian mereka menetapkan kapan hari pertama itu. Ada yang menyebutkan hari kelahiran. Ketika para sahabat mempersoalkan hari kelahiran, maka ini ada ikhtilaf. Karena ketika itu belum ada penanggalan, hanya perkiraan saja, sehingga tidak bisa dipastikan kapan waktunya. Yang kedua, hari wafatnya Rasulullah SAW. Tentu tidak mungkin lagi, karena hari wafatnya Rasulullah adalah hari kesedihan. Tidak mungkin hari wafatnya Rasulullah dijadikan sebagai tahun baru. Yang ketiga adalah hari diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW. Juga demikian, ketika itu karena belum ada kalender, belum ada tanggalan, juga tidak bisa dipastikan kapan pastinya.
Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Akhirnya kemudian para sahabat mengerucut pada satu kesimpulan, yaitu hijrah baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya kemudian, bukankah hijrah itu terjadi di bulan Rabiul Awal? Tapi mengapa kemudian tahun baru Islam itu ditetapkan pada bulan Muharram? Penjelasan ini disampaikan Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari. Beliau mengatakan wa inna ma'akharuhu ay at-tarikh bil hijrah. Para sahabat mengakhirkan penanggalan hijrah min Rabiul Awal ilal Muharram, dari bulan Rabiul Awal ke bulan Muharram. Kata beliau, li anna ibtida'al azmi alal hijrati, karena permulaan tekad untuk melakukan hijrah itu kana fil Muharram, itu terjadi di bulan Muharram. Idil bai'atu waqa'at fi athna'i dzil hijjah, karena bai'at itu terjadi di pertengahan bulan Dzulhijjah. Yang dimaksud dengan bai'at di sini adalah bai'at Aqabah yang kedua, atau ada mengatakan bai'at Aqabah yang ketiga, tergantung dari mana kita melihatnya. Wa hiya muqaddimatul hijrah, dan itu merupakan permulaan hijrah. Fa kana awwalu hilalin istahalla, maka itu adalah permulaan bulan di mana bulan pertama yang menjadi tanda ba'dal bai'ah, setelah bai'at wal azm dan tekad tadi alal hijrati, untuk melaksanakan hijrah. Hilalul Muharram, itu adalah hilal atau tanggal 1 Muharram. Fanasaba ay yuj'ala mubtada'an, maka itu cocok dijadikan sebagai permulaan. Wa hadza aqwa ma waqaftu alaihi, dan ini kata Ibnu Hajar, ini yang paling kuat, ini pendapat yang paling rajih yang aku jadikan sebagai pendapat min munasabatil ibtida' bil Muharram. Kenapa kemudian Muharram dijadikan sebagai momentum untuk memulai tahun baru? Muharram itu jatuh setelah bulan Dzulhijjah, sementara momentum Dzulhijjah itu adalah momentum haji. Momentum Dzulhijjah itu adalah momentum bai'at, di mana bai'at Aqabah itu telah mengubah konstelasi politik, konstelasi kekuasaan, di mana Rasulullah SAW ketika di Makkah Al-Mukarramah, ketika itu Rasulullah SAW berdakwah di Makkah Al-Mukarramah kurang lebih, kalau kita lihat 13 tahun bagaimana Rasulullah SAW begitu rupa melakukan berbagai langkah, tetapi kita tidak melihat bagaimana Rasulullah SAW kemudian mencapai hasil bagaimana yang diharapkan. Tetapi lihatlah setelah bai'at Aqabah itu terjadi. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu peristiwa hijrah yang kemudian diikuti dengan perpindahan Rasulullah dari Mekah ke Madinah, di mana peristiwa ini kemudian mengubah konstelasi politik di Jazirah Arab, maka kita bisa mengatakan momentum Muharram, momentum hijrah Rasulullah SAW itu adalah momentum yang telah mengubah segala-galanya. Karena itu masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dari fakta yang khatib sampaikan tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala sebelum peristiwa penaklukan kota Mekah itu terjadi, dan jauh sebelumnya ketika Rasulullah SAW masih di Mekah, ketika pengikutnya baru sedikit, Rasulullah SAW sudah mengatakan, Qulu kalimatan wahidah, berikanlah satu kata, tu'tunaha, jika kalian memberikan satu kata, yakhda' lakumul Arab, maka seluruh bangsa Arab itu akan tunduk pada kalian. Wa yu'ti lakumul jizya al-ajim, dan orang-orang non-Arab akan memberikan jizyah kepada kalian. Kapan peristiwa itu terjadi? Di mana kemudian perubahan besar itu terjadi? Tidak lain adalah setelah peristiwa hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kapan hijrah itu terjadi? Tidak lain setelah Rasulullah mendapatkan bai'at Aqabah, bai'at yang telah memberikan kekuasaan pada Rasulullah SAW untuk memimpin umat Islam di Madinah, untuk kemudian menyebarkan Islam ke seluruh Jazirah Arab. Dan itulah yang kemudian diabadikan oleh Allah di dalam 3 ayat, ketika Allah menyatakan yang pertama,
Di dalam surat Al-Fatah ketika ayat ini turun setelah peristiwa Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah, Allah menyatakan walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus utusannya dengan membawa petunjuk, dengan membawa agama yang hak, dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, liyudhhirahu 'alad dini kull, untuk dia menangkan atas seluruh agama yang ada. Ketika itu ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, agama yang ada itu selain Yahudi, Nasrani juga paganisme. Dan betul-betul Allah nyatakan liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Surat Al-Fatah diakhiri dengan kata wa kafa billahi syahida, karena ketika itu baru janji dan kenyataannya belum terjadi. Maka karena ayat ini turun setelah peristiwa Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah, lalu kemudian setelah itu turun ayat berikutnya, turun ayat yang mengulangi ayat ini, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala diakhiri dengan kalimat walau karihal musyrikun. Diulang oleh Allah 2 kali di dalam surat At-Taubah, dan yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saff. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan baiat Aqabah yang kedua, Rasulullah hijrah ke Madinah, dan kemudian kaum muslimin diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah, dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 97. Allah menyatakan innal ladina tawaffahumul malaikatu zalim anfusihim qalu fima kuntum. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan mendolimi diri mereka. Qalu, kemudian malaikat bertanya, fima kuntum, kenapa kalian melakukan itu? Qalu, kata mereka, kunna mustada'afina fil ard, dahulu kami tertindas di muka bumi ini. Qalu, kemudian malaikat itu bertanya, alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah buminya Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, kenapa kalian tidak hijrah ke sana? Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira, dan mereka itu orang-orang yang tidak hijrah, yang mendolimi diri mereka, rela tidak meninggalkan tanah tumpah darahnya, sementara mereka tidak bisa menjalankan agamanya. Maka kemudian Allah nyatakan faulaika ma'wahum jahannam, mereka itu tempat bersemayamnya, tempat tinggalnya, tempat menetapnya adalah jahannam. Masya Allah. Itu menunjukkan bahwa itu hukumnya haram. Dan ini yang kemudian dijadikan alasan oleh para fuqaha untuk menjelaskan bahwa hukum hijrah itu adalah wajib. Karena itu ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, betul bahwa hijrah itu bukan hanya sekedar perpindahan tempat. Memang para fuqaha menjelaskan ada 2 makna. Makna yang pertama itu adalah makna yang disebut sebagai makna syar'i, di mana para fuqaha mengatakan hijrah itu adalah intiqal, al-intiqal min daril kufri ila daril Islam. Perpindahan dari darul kufur kepada darul Islam. Perpindahan dari wilayah di mana Islam tidak diterapkan secara kafah di situ kepada wilayah yang Islam diterapkan secara kafah di situ. Yang kedua, wilayah yang di mana kekuasaannya, di mana keamanannya bukan berada di tangan kaum muslimin, kepada wilayah yang kekuasaan dan keamanannya berada di tangan kaum muslimin. Itulah yang dimaksud dengan al-intiqal min daril kufri ila daril Islam, atau al-intiqal min daril harbi ila daril Islam. Itu makna yang pertama. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, hijrah itu juga berarti perubahan secara mendasar, bukan hanya perpindahan tempat tetapi juga kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-muhajiru, orang yang hijrah itu man hajara amma nahallahu anhu, yaitu orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Dan karena itu ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ketika orang itu hijrah secara fisik tetapi dia tidak melakukan perubahan dalam bentuk non fisik, yaitu pemikirannya, kehidupannya, gaya hidupnya, dia tidak berubah, maka bukan itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tadi di dalam ayat yang khatib bacakan tadi terjadi dialog antara malaikat dengan mereka yang ketika itu ditanya, kenapa kalian tidak hijrah?
padahal buminya Allah itu luas. Kemudian mereka mengatakan kunna mustad'afina fil ardh. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hijrah itu wajib ketika ada wilayah di mana Islam bisa diterapkan secara kafah dan keamanannya berada di tangan kaum muslimin. Tetapi hijrah itu bahkan bisa haram. Karena itu para ulama membagi hukum hijrah itu menjadi 5. Ada yang haram, ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang makruh, dan ada yang mubah. Sayyidina Abbas radhiyallahu an, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau termasuk orang yang tidak ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, dan itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bagi orang-orang tertentu hijrah itu tidak wajib ketika dia bisa mengubah tempat tadi, ketika dia punya kedudukan, dia punya kekuasaan dan bisa digunakan untuk Islam. Karena pada dasarnya yang penting itu adalah bagaimana perubahan tadi ditujukan untuk Islam. Di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah menyatakan begini, orang-orang kafir Quraisy ketika itu, kalau kita perhatikan, mereka punya kebiasaan macam-macam. Mereka punya kedudukan, mereka punya kekuasaan. Tetapi begitu mereka memulai Islam, maka kemudian kekuatan, kebiasaan yang semula bukan untuk Islam, mereka konversi untuk Islam. Itulah makanya di dalam hadis Rasulullah menyebutkan kibaruhum fil jahiliyah kibarum fil Islam idza amanu. Mereka-mereka yang dulu tokoh-tokoh di dalam tradisi jahiliyah, dengan segala kekuasaan mereka, dengan kebiasaan mereka, ketika mereka masuk Islam, maka kemudian mereka tetap menjadi tokoh, tetapi ketokohan mereka, kekuasaan mereka, kedudukan mereka, kebiasaan mereka, mereka konversi untuk kepentingan Islam. Karena itu pada dasarnya, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kunci utamanya adalah Islam yang menjadi poros. Ketika kita bicara tentang perubahan, maka perubahan itu sesungguhnya harus kembali kepada Islam, itu dijadikan sebagai poros, dijadikan sebagai tujuan, dijadikan sebagai maksud dari perubahan itu. Perubahan apapun jika bukan untuk Islam, apapun kekuasaan, apapun yang kita miliki jika bukan untuk Islam, maka itu tidak ada gunanya. Itulah yang dinyatakan di dalam riwayat tadi, kibarum fil Islam, kibarum fil jahiliyah, kibarum fil Islam idza amanu. Karena ketika mereka beriman, kedudukan mereka, kekuasaan mereka, apapun yang menjadi kebiasaan mereka sebelumnya, itu mereka gunakan untuk Islam. Mereka adalah ahli-ahli perang, tapi dulu perang mereka gunakan bukan untuk Islam. Mereka adalah ahli-ahli panah, yang dulu keahlian mereka gunakan bukan untuk Islam. Mereka adalah ahli-ahli kuda, ahli-ahli berkuda. Mereka para ksatria-ksatria yang hebat. Mereka adalah pelempar lembing yang hebat. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan yang begitu dihormati, dikagumi. Tetapi begitu mereka masuk Islam, mereka gunakan semuanya itu untuk kemaslahatan Islam, li khidmatil Islam wal muslimin. Dan itulah yang dikatakan Rasulullah SAW, kibaruhum fil jahiliyati kibarum fil Islam idza amanu. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, di poin ini khatib ingin sampaikan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam itu menjadi poros. Ketika kita diberikan oleh Allah anugerah, apakah itu harta, apakah itu kedudukan, jabatan, atau apapun, maka kalau itu tidak kita manfaatkan, tidak kita gunakan untuk Islam, maka semuanya itu tidak ada nilainya. Tetapi sebaliknya, ketika kita memiliki harta, ketika kita memiliki kedudukan, ketika kita memiliki jabatan, kalau semuanya itu kita gunakan untuk berkhidmat kepada Islam, maka semuanya itu bernilai, dan nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Karena itu ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, inilah perubahan yang hakiki, perubahan besar dalam hidup kita yang harusnya kita lakukan, yaitu berubah dengan Islam. Orang boleh saja berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi kalau perpindahan itu bukan karena Islam, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Maka di dalam hadis tentang amal, Rasulullah SAW menyebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
faman kanat hijratu ilallah wa rasulihi. Jadi kalau orang itu hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Itu artinya apa? Porosnya, perpindahannya itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Tapi sebaliknya, faman kanat hijratu ila imra'atin yankihuha aw malin yusibuha. Tapi sebaliknya ketika dia ingin hijrah karena mengejar wanita, mengejar harta, maka itulah yang akan dia dapatkan. Artinya apa? Poros itu menentukan kemana amal kita dan apa nilainya. Ketika kita menjadikan perubahan itu didasarkan kepada Islam dan Islamnya dijadikan sebagai poros, maka semuanya itu memiliki nilai thawab indallah, memiliki nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika perubahan itu tidak menjadikan Islam menjadi poros, maka tidak akan mendapatkan thawab dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi nabiy ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Sekali lagi, Muharram adalah momentum perubahan, karena momentum perubahan itu telah diabadikan di dalam sejarah kemuliaan kaum muslimin di masa lalu. Mari kita jadikan Muharram ini, tahun baru, sebagai momentum untuk melakukan perubahan. Dan perubahan yang terbesar dalam hidup kita adalah perubahan yang dibangun dengan Islam, bukan perubahan yang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang jamaah rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini, sebelum khatib tutup dengan doa, maka khatib ingin sampaikan. Pertama, umat Islam hendaknya menjadikan akidah Islam menjadi kaidah berfikirnya. Karena hanya dengan itulah umat Islam ini akan bisa berubah ke arah yang lebih baik. Ketika dia menjadikan akidah Islam menjadi kaidah berfikirnya, maka kemudian kaidah berfikir inilah yang membentuk pandangan hidupnya. Pandangan yang kemudian menentukan ketika dia mau melangkah. Dan pandangan hidup bagi seorang muslim yang menjadikan akidah Islam menjadi kaidah berfikirnya, itu adalah halal dan haram. Apa yang Allah halalkan silahkan lakukan, apa yang Allah haramkan jangan dilakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan akidah Islam menjadi pedoman hidupnya dan dengan hukum syariat yang menjadi standar perbuatannya, maka nilai kebahagiaan bagi seorang muslim di dalam hidupnya itu bukan soal materi. Nilai kebahagiaan bagi seorang muslim dalam hidupnya itu adalah ridwanullah, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ridho kepada kita manakala kita terikat dengan perintah dan larangan Allah. Allah ridho kalau perintahnya kita taati. Allah ridho kalau larangannya juga demikian kita taati. Apa yang Allah perintahkan kita jalankan, apa yang Allah larang kita tinggalkan, maka insya Allah Allah pun ridho. Dan itulah makna sa'adah, kebahagiaan bagi seorang mukmin. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang jamaah rahimakumullah, jika seorang mukmin memiliki tiga ini, pertama, akidah Islam menjadi kaidah berfikirnya. Yang kedua, halal dan haram menjadi standar hidup dan perbuatannya. Dan yang ketiga, kebahagiaan yang kemudian menentukan apakah dia bahagia ataukah tidak, bukan lagi materi, tetapi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka hidupnya akan menjadi tenang. Maka hidupnya akan menjadi sa'adah fid darani, di dunia dan akhirat. Dan disitulah perubahan itu insya Allah akan dimulai. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang jamaah rahimakumullah, semoga kita semua di momentum yang mulia ini diberikanlah Allah Subhanahu wa taala taufik. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufiknya sehingga kita bisa istiqamah di dalam menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Terus menuju kebaikan dan kesempurnaan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda yafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalkal karim wa adhimi sultanik.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجل وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجل وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك ما سأل به نبيك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما استعاذ به نبيك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نستعينك نستغفرك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلق من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم أدب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون عليك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الحكمة واجعل في قلوبهم الحكمة اللهم ربنا تقبل منا اللهم تقبل منا جميع طاعاتنا اللهم تقبل منا جميع طاعاتنا برحمتك ومنك وجودك كرمك يا رب العالمين اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في فلسطين وغزة خاصة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين اللهم عليك بأمريكا وأعوانها اللهم عليك بيهود وأعوانها اللهم عليك بهم اللهم إن الكفار والمنافقين والفاسقين قد جمعوا لنا لدينك أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وفرق كلمتهم اللهم دمرهم وزل أقدامهم اللهم أسقط سلطتهم بقوتك جبروتك يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر أقيموا الصلاة